Oke, selanjutnya kita desain program kita menggunakan Embarcadero. Kita buka Embarcadero-nya. Ini di sini saya membuka Embarcadero Delphi X8 yang saya gunakan ya. Langkah pertama adalah kita membuat project terlebih dahulu dengan cara File, New, VCL Form Application. Ya, ini pertama kali kita membuat program di awal ya. Nanti kalau sudah ada formnya, sudah ada aplikasinya, tinggal nanti menambah form saja dari yang ini, VCL Form. Untuk yang pertama kali ini kita buat yang ini dulu, VCL Form Application. Oke, kita pilih. Nah, dengan memilih VCL Form Application, kita langsung diberikan sebuah form. Nah, sebuah form ya. Jadi form 1 namanya. Form 1 ini akan kita jadikan form menu utama. Jadi form tampilan awalnya. Misalnya kita gunakan komponen label untuk memberikan mereknya. Misalnya ini merek program ini adalah aplikasi tabungan dan aplikasi gaji dan tabungan ya. Aplikasi gaji dan tabungan, misalnya seperti itu. Kalau mau kita perbesar bisa kita dari properties cari font. Nah ini size-nya kita ganti misalnya menjadi 30. Kemudian kalau ini hurufnya mau diganti juga bisa. Misalnya kita pilih, nah ini ya, atau yang lain. Oke, ini warnanya mau kita ganti, tinggal klik form, cari event color. Ini kita pilih warna kuning misalnya. Ya, seperti ini formnya nanti ya. Kemudian kita akan buat menu utama. Ya, ini akan menjadi menu utama atau menu pembukanya. Ya. Kita pilih komponen main menu. Oke. Di main menu ini kita akan masukkan menunya apa saja dalam program kita. Jadi di program ini kita nanti buatkan tabel tadi, kita kelompok-kelompokkan menjadi form-form ya. Yang pertama kita membuat form input data. Di dalam form input data kita butuh data karyawan dan input data jabatan. Yang berikutnya, data-data yang sudah diinput ini akan diproses. Nah, prosesnya yaitu pada penggajian. Ketika gajian saldonya bertambah, ketika dia ingin mengambil saldonya itu, mengambil tabungannya menggunakan menu penarikan. Nah, ini submenunya ya, penarikan. Yang berikutnya ada lagi namanya pencarian data dan laporan data. Pencarian dan laporan. Isinya adalah semua yang ada di input data dan semua yang ada di proses. Yaitu pencarian dan laporan karyawan, pencarian dan laporan jabatan, pencarian dan laporan penggajian, pencarian dan laporan penarikan. Yang selanjutnya adalah operator. Operator ini kalau untuk masuk ke dalam sistem kita butuh yang namanya login. Untuk keluar dari sistem kita tinggal klik logout. Bagaimana kita untuk memanipulasi operator ini? Berarti kita juga butuh form manajemen operator. Nah, seperti itu ya. Sama satu lagi tombol keluar. Ya, sudah berhasil. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Di sini cara menjalankannya ya. Klik aja icon play ini. Oh, ini semadapnya jalan. Kita matikan dulu berarti semadapnya ya. Oke, dari sini kita matikan dulu semadapnya. Karena ini dia langsung terdetek sebagai virus. Ya, sudah kita disable ya. Coba kita jalankan lagi. Nah, seperti ini. Ini udah jalan. Ya. Tetapi ini tampilannya tidak penuh ya, atau tidak full screen. Supaya bisa full screen, nah kita lihat dulu yang tadi ya. Nah, ini hasilnya yang tadi.
Nah, nanti kalau kita mau buka POM karyawan tinggal klik ini POM karyawan. Kalau mau buka POM penggajian adanya di sini. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita buat dulu ini full screen. Cara membuat full screen adalah klik POM-nya, cari properties paling bawah, ini ada Windows State. Ini kan normal. Kita ganti menjadi maximize. Coba kita lihat hasilnya. Ya, sudah full screen ya. Jadi kita tinggal buat yang berikutnya. Oke, jangan lupa kita simpan dulu supaya tidak hilang. Cara menyimpannya adalah dari file save all. Dari file save all ya. Kita simpan dulu. Save lagi. Oke, ini sudah berhasil ya. Yang berikutnya adalah kita akan membuat supaya tidak semua orang bisa masuk ke dalam sistem ini. Itulah gunanya kita buatkan situ ada menu operator, ada POM login nanti ya. Nah, untuk membuat POM login ini akan kita lakukan, tetapi ketika kita membuat POM login, untuk uji cobakan POM tersebut, kita harus butuh inputan dari apa username dan apa passwordnya. Untuk bisa menginput apa username dengan password, dan juga untuk menambah password, menghapus password, itu bisa kita dari POM ini nanti. Nih, POM Management Operator ya. Jadi kita buat dulu, kita isi dulu username-nya apa, password-nya apa, cara mengisinya itu di sini. Kita buatkan dulu POM tempat mengisinya. Kalau sudah ada isinya baru bisa digunakan di POM login. Oke, jadi langkah pertama adalah kita membuat POM Management Operator ya. Nah, untuk membuat POM Management Operator, kita berarti sudah berhubungan dengan database. Jika berhubungan dengan database, maka kita butuh komponen penghubung dengan database. Nah, komponen penghubung dengan database ini akan banyak kita menggunakannya. Oleh karena itu, semua komponen yang kita gunakan untuk menghubungkan dengan database akan kita kumpulkan atau kita letakkan di sebuah POM khusus namanya POM Data Module. Oke, jadi untuk langkah pertama, kita buat terlebih dahulu POM Data Module. Dari sini, File, New, Other. Ya, kemudian Anda pilih DLP Files, Anda pilih sini Data Module. Oke, nah ini dia ya data modul kita. Jadi data modul ini berbeda dengan POM yang biasa. Walaupun di sini tulisannya unit 1, unit 2 ya, seolah-olah ini adalah POM 2. Ini juga kelihatannya unit 1, unit 2. Tapi ini berbeda. Kalau POM data modul, Anda perhatikan POM data modul itu tidak ada label dari POM-nya. Berbeda dengan POM 1 tadi. Ini POM 1 tadi ada labelnya POM 1 ya. Kemudian di sini tampilannya berbeda atasnya ya. Ada ini. Kemudian kalau yang ini tidak ada. Ini data modul. Tidak ada. Supaya kita tidak bingung yang mana POM data modul kita, ini kita ganti saja namanya. Klik kanan, rename jadi data modul. Jadi kita tahu, oh, POM 1 ini tadi adalah menu utama. Oh, ini adalah data modul. Seperti itu. Nah, data modul ini, ya kalau ini kan unit 1 ini, POM-nya namanya, Anda bisa lihat di name. Name-nya kan adalah POM 1. Tapi kalau data modul ini, walaupun di sini sudah kita ganti menjadi data modul, name-nya tetap data modul 2. Nah, karena ini akan kita panggil di dalam rumus nantinya, jadi akan lebih mudah jika kata data modul 2 ini kita singkat menjadi DM saja. Jadi POM ini namanya POM DM ya. Oke. Yang pertama, untuk komponen penghubung kita butuh yang namanya Ado Connection. Nah, Ado Connection ini adalah komponen untuk menghubungkan Embarcadero ini dengan database.
Yang disetting pada Ado Connection adalah yang pertama, connection string. Nah, connection string ini Anda pilih will, kemudian Anda pilih connection. Nah, di sini pada use data source name. Nah, ingat kita tadi sudah pernah membuat data source name ya pada saat ODBC itu. Dinamakan tadi adalah DS tabungan gaji. Nah, sekarang kita cek ada nggak? Nah, ini dia. DS tabungan gaji masuk ya. Oke, kalau sudah langsung di OK saja. Oke. Itu yang pertama di setting dari Ado Connection. Yang kedua yang di setting adalah ini, login prompt. Ini kan nilainya true. Kita jadikan false atau kita buang contrengnya. Nah, apa masalahnya jika ini tidak kita buang contrengnya? Ini yang terjadi. Nah, akan selalu muncul ini kalau login prompt-nya tidak di-false-kan. Supaya ini tidak terjadi lagi, ya. Nah, harus seperti ini dia. Supaya tidak seperti itu lagi, login prompt-nya ini kita false-kan. Kemudian yang terakhir adalah connected, ini false diganti true tuh. Nggak muncul lagi ya password dengan username yang tadi. Oke, sudah berhasil. Itu cara setting Ado Connection. Jadi sekarang Embarcadero kita ini sudah terhubung dengan database kita yang kita buat tadi. Nah, di dalam sebuah database tadi, kita kan membuat banyak tabel tadi ya, ada 5 tabel. Nah, untuk memilih salah satu tabel yang kita inginkan, kita membutuhkan yang namanya komponen Ado Table. Anda juga bisa menggunakan Ado Query ya, untuk pengganti Ado Table, sama saja. Silakan mau Anda gunakan Ado Query atau Ado Table, sama ya. Jadi Ado Connection ini adalah untuk memilih database-nya, sedangkan Ado Table ini adalah memilih tabel yang ada dalam database ini tadi. Oke, sekarang kan kita akan membuat manajemen operator ya, tujuan kita tadi. Jadi untuk membuat POM manajemen operator berarti kita butuh tabel operator. Jadi Ado Table 1 ini adalah isinya nanti tabel operator. Ado Table ini yang disetting adalah pertama connection. Connection ini menghubungkannya dengan Ado Connection 1. Ini. Yang kedua yang disetting adalah table name. Nah, dari sekian banyak tabel ini, yang mana yang akan kita pilih tergantung apa yang ingin kita buat. Ini kan kita akan membuat POM Management Operator, berarti kita butuh tabel operator. Yang berikutnya name-nya adalah Ado Table 1. Tetapi nanti akan ada Ado Table lainnya yang digabungkan di sini supaya kita tidak bingung Ado Table 1 ini isinya tabel apa, langsung saja kita gantikan menjadi Ado Operator. Jadi kita langsung bisa tahu kalau Ado Table ini isinya adalah tabel operator. Makanya name-nya diganti menjadi Ado Operator. Oke, itu yang ketiga di setting. Yang keempat, Ado Table ini yang di setting adalah aktif ini. Dibuat true. Oke, selesai untuk setting Ado Operator. Yang berikutnya kita butuh yang namanya data source. Nah ini, data source ini akan selalu berpasangan dengan sebuah Ado Table. Tadi kan Ado Table 1 ya, sudah kita ganti name-nya menjadi Ado Operator. Ini data source 1 pasangannya ya. Jadi data source ini yang disetting adalah dataset. Dataset ini kalau mau dihubungkan dengan Ado Operator berarti datasetnya dipilih Ado Operator. Nah, akan banyak data source lainnya, makanya ini supaya tidak bingung, kita ganti juga namanya menjadi DS Operator. Itu menunjukkan bahwa ini adalah data source yang terhubung dengan Ado Operator. Seperti itu. Ya, selanjutnya ya, untuk membuat POM Management Operator tadi ya, berarti kita butuh sebuah POM baru. Cara membuat POM baru di sini, File, New, VCL POM. Jadi File, New, VCL POM. Ini untuk membuat POM baru. Oke, kita klik saja. Ya, kita berada pada POM 2. POM 2 ini nanti akan kita isi membuat tabel manajemen operator.
Setelah membuat POM baru, pastikan langsung Anda hubungkan dengan data modul. Karena apa yang akan kita tampilkan di sini mengambil database. Database yang tadi penghubungnya ada di data modul. Oleh karena itu POM ini harus dihubungkan dengan data modul. Caranya adalah pada POM 2 ini pilih File, Use Unit. Nah ini data modul. Oke. Kalau Anda tidak yakin sudah terhubung atau belum, Anda bisa cek File, Use Unit. Nah, kalau sudah tidak ada lagi data modul di sini, berarti sudah terhubung. Seperti itu ya. Oke, ini sudah beres. Kita siapkan aja di sini namanya. Kita butuh label. Labelnya ini kita tulisi adalah POM. Ini kan nama POM tadi kan manajemen operator. Oke. Supaya kita tidak bingung ketika membuka POM ini adalah POM untuk manajemen operator. Ya, di sini. Oke, berikutnya adalah kita kembali ke data modul. Nah, di data modul ini Anda tinggal double klik saja data operator ini, klik kanan dari sini, pilih Add All Field. Nah, kemudian ini di drag saja ke POM baru tadi. Jadi kita buka POM yang baru ini tadi, ini POM 2 ya. Ini klik kanan, select all, kemudian ini drag ke POM. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, tinggal kita rapikan saja. Seperti ini. Kita perbesar hurufnya, kemudian stylenya kita buat tebal ya, supaya mudah dilihat. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga butuh DB Grid. DB Grid ini adalah komponen untuk menampilkan isi dari database yang sudah pernah diinputkan. Yang disetting pada data source ini adalah klik data source-nya, cari properties data source ya. Nah, ini dia. Pilih DS operator. Jadi apapun yang kita inputkan di sini nanti akan masuk ke sini. Ya, seperti itu ya. Kita pendekkan saja. Ya. Berikutnya kita juga butuh button atau tombol ya. Kita butuh buttonnya untuk tambah, simpan, hapus, dan keluar. Kita butuh 4 berarti ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Untuk button pertama, ini kita akan jadikan button tambah. Maksudnya untuk nambah password ya, nambah username dan password. Yang ini untuk menyimpan, yang ini untuk menghapus, dan yang terakhir ini adalah untuk keluar dari POM ini. Ya. POM-nya kita ganti warna juga, misalnya warna kuning juga, samakan saja ya dengan yang tadi. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan berikan rumus. Yang pertama rumus tambah ya. Kita double klik saja dari tombol tambah. Nah, seperti ini. Rumusnya adalah kita akan memanggil komponen penghubung tadi. Komponen penghubung tadi berada pada POM data modul kan. Nama POM data modul kita tadi adalah DM. DM titik ado operator. Ya, ini dia. Titik, kalau tambah itu rumusnya append. Bisa juga Anda gunakan insert ya. Oke, seperti ini. Kalau dia bertambah data, kita mulai dari DB edit yang pertama. Makanya kita pilih di sini DB edit 1 titik set focus. Jadi kursornya otomatis berada pada DB edit 1. Maksudnya seperti itu. Selesai untuk tombol tambah, kita lanjut ke tombol simpan. Sama rumusnya ya, cuma beda di ujung saja. DM ya, bukan DN. DM titik ado operator titik, kalau simpan itu post. Yang berikutnya tombol hapus. DM titik ado operator titik hapus adalah delete. Nah, yang terakhir adalah tombol keluar. Tombol keluar dari POM ini adalah close, supaya nanti dia tutup POM ini dan dia akan kembali ke menu utama. Seperti itu ya. Ini kita kecilkan saja.
Oke, karena ini hanya manajemen password, jadi kita kecilkan saja. Ya, seperti ini, ya. Nah, supaya ini bisa dijalankan, ini harus dihubungkan dulu dengan menu utama tadi. Tadi kan di menu utama kita sudah ada ya nama submenunya manajemen operator. Nah, manajemen operator itulah yang akan menampilkan POM ini. Jadi, kita hubungkan dulu dengan menu utama. Menu utama kita berada pada POM 1 tadi ini. Kita buka operator, nah ini ya, manajemen operator. Nah, manajemen operator kita tadi kan berada pada POM 2 ini ya. Jadi rumusnya adalah POM 2 titik show modal supaya POM 2-nya tampil. Ya, coba kita jalankan. Nah, setiap kali kita menghubungkan antar POM, kemudian kita run, pasti dia muncul seperti ini. Apakah Anda ingin menambahkannya? Pilih yes. Oke, jalankan kembali. Nah, ya, pertama kali membuka kan dia adalah POM ini ya. Manajemen operator. Nah, baru dia masuk ke sini. Oke, posisinya di pinggir ya, harusnya kan berada di tengah sini kan. Nah, tapi kan ini saya geser makanya berada di tengah. Supaya dia otomatis di tengah, ini bisa kita gunakan cara ini. Klik POM yang mau dibuat posisi tengah, ini. Cari properties position. Nah, ini pilih main POM center. Coba kita lihat sekarang. Operator. Nah, posisinya sudah di tengah ya. Kalau sudah di tengah seperti ini, ya, tinggal siap kita gunakan. Kita cobakan ya. Klik tombol tambah, kursornya langsung berada pada POM pada DB edit 1. Misalnya username-nya Sri, passwordnya 123. Simpan. Ya, sudah masuk. Misalnya kita buat 2 username. Username yang kedua Hartati, passwordnya 456 misalnya. Simpan. Oke, sudah beres. Jadi kalau mau login ini kita bisa menggunakan username, bisa pakai Sri atau bisa juga menggunakan username Hartati. Nah, seperti itu ya. Kita sudah berhasil membuat POM manajemen operator, tinggal kita buat POM login untuk menggunakan username dengan password tersebut. Oke, seperti itu. Selesai, kita simpan terlebih dahulu. POM 2 langsung save saja, pastikan dia langsung tergabung dengan yang file-file yang tadi ya. Save, data modulnya juga save. Oke, sudah beres.